Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wauda Sagita Ramadhani. Di sini saya akan kurang lebih akan melanjutkan materi dari video sebelumnya, yang dimana video sebelumnya itu mengenai Python yang ada di Witri School, yang saya mulai dari Python Home sampai Python if else. Nah, sekarang saya akan melanjutkan lagi dari Python while loops sampai Python array. Jadi perulangan Python itu memiliki dua perintah loop, yaitu ada while loop dan for loop. Nah, dengan perulangan while kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan selama kondisinya benar. Contohnya di bawah ini. Cetak i selama i kurang dari 6. Nah, kan ini perintahnya itu cetak i selama i itu kurang dari 6. Nah, langsung saja kita salin kodenya, lalu kita bawa ke VS Code untuk melihat outputnya maksudnya. Nah, cetak 1 selama 1 kurang dari 6. Cetak i kan sama dengan 1. Nah, 1 itu kurang dari 6. Nah, jadi 1 itu akan jadi outputnya itu 1, 2, 3, 4, 5, karena selama dia itu kurang dari 6. Kalau 6 kan sama dengan, berarti kalau misalnya di sini kurang dari sama dengan 6, nah mungkin bisa muncul 6, tapi di sini sama sekali di sini dia tidak pakai sama dengan, jadi output yang keluar itu cuma 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nih catatan, untuk menambah i atau perulangan akan berlanjut selamanya. Ingat untuk menambah i. Nah, perulangan while ini memerlukan variabel relevan untuk siap. Dalam contoh ini kita perlu mendefinisikan variabel pengindeksian i yang kita tetapkan ke 1. Dengan pernyataan break kita dapat menghentikan loop bahkan jika kondisi while bernilai true. Nah, keluar dari loop ketika i adalah 3. I sama dengan 1 while i kurang dari 6, print i if i sama dengan 3 break. Nah, kita salin lalu kita lihat outputnya di VS Code. Satu, 2, 3. Jadi di sini ketika dia sudah mencapai 3, dia akan berhenti. Kan harusnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Karena kan suruhannya itu i kurang dari 6. 1 kurang dari 6. Tapi di sini ada perintah untuk jika i sama dengan 3 break, maka dia akan berhenti. Jadi dia berhenti di 3, sama seperti output yang keluar pada VS Code ini, dia berhenti di 3. Nah, pernyataan continue, kita dapat menghentikan iterasi saat ini dan melanjutkan dengan iterasi berikutnya. Nah, kita menghentikan iterasi saat ini dan melanjutkan dengan iterasi berikutnya itu dengan menggunakan perintah continue. Ini kan perintahnya lanjutkan ke iterasi berikutnya jika i adalah 3. Kita salin. Kita cek. I sama dengan 0. I kurang dari 6. 0 kurang dari 6. Nah, output yang keluar itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. If i sama dengan 3. Nah, dan dia berhenti di 3
terus dia lanjut lagi ke 456. Dia berhenti 3 karena di sini perintahnya if 993 continue, jadi otomatis dia akan berhenti di 3, terus dia jadi 3 ini tidak terbaca, terus dia lanjut lagi ke 456. Untuk pernyataan else, kita dapat menjalankan block code sekali ketika kondisinya tidak lagi benar. Cetak pesan jika kondisinya salah. Nah, kita langsung lihat saja. Kita salin ini ke sekitaran 1, 2, 3, 4, 5. I is no longer less than 6. Nah, jika karena kondisinya itu salah, maka keluarlah output ini I is no longer less than 6 karena ini kondisinya salah. Jika terdeteksi bahwa kondisinya itu salah. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke perulangan Python. Untuk fungsi perulangan Python, Python for loops. Jadi perulangan for ini digunakan untuk mengulang suatu rangkaian, bisa berupa daftar, tuple, kamus, set, atau string. Ini tidak seperti kata kunci for dalam bahasa pemrograman lainnya dan bekerja lebih seperti metode iterator seperti yang ditemukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Dengan for loop, kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan sekali untuk setiap item di dalam suatu list, tuple, set, dan seterusnya. Nah, ini ada perintah cetak setiap buah dalam daftar buah. Kita langsung salin saja, lalu kita bawa ke VS Code. Nah, sekali kita run, ya outputnya itu apple, banana, cherry. Nah, fruits kan itu apple, banana, cherry. Nah, di sini perintahnya for x in fruits. Jadi x ini adalah fruits. Nah, di sini perintahnya itu print x. Maka x ini kan sudah jadi fruits. Nah, fruits ini apple, banana, cherry. Jadi outputnya itu apple, banana, cherry. Nah, untuk melakukan perulangan for, kita tidak memerlukan variabel pengindeksan untuk ditetapkan sebelumnya. Melakukan perulangan melalui string. Ulangi huruf-huruf dalam kata banana. Jadi kita langsung salin saja. Mari terus kita lihat outputnya.
banana. Jadi dia ini akan sebutkan begitu satu-satu huruf yang ada dalam kata banana. Itu ada B A N A E, BANANA, banana. Seperti waktu tadi. Pernyataan break. Dengan pernyataan break kita dapat menghentikan loop sebelum loop melewati semua item. Nah, keluar dari loop saat X itu pisang. Nah, X itu banana maksudnya. Kita langsung bawa saja di fast card. Nah, jadi outputnya itu apple dan banana. For X in fruit, if X sama dengan banana, break. Nah, jadi for X in fruit, X itu X apple, banana, cherry, apple, banana. Nah, di sini perintahnya jika X itu banana, maka dia akan berhenti. Nah, itu dia mengapa di sini cherry itu tidak ada dalam output, karena sesuai perintah jika dia ini pada saat dia mendapat pada saat dia proses perulangan terus dia dapat terdeteksi kata banana, maka dia langsung break. Lalu itu keluar dari loop saat X banana. Pada saat X itu banana. Tapi kali ini break terjadi sebelum print. Mari kita lihat saja seperti apa itu break terjadi sebelum print. Kita lihat outputnya. Apple. If X sama banana, break print X. Nah, jadi seperti yang bisa dilihat, output yang tampil itu cuma apple, karena kan ini posisinya printnya di akhir, printnya itu di akhir. Jadi sesuai dengan ini kan di sini ada perintah if X sama dengan banana, break. Nah, di sini kan sudah apple, sudah ada apple. Nah, di sini mungkin pada saat masuk ke banana karena terdeteksi banana, sedangkan pada kodenya itu diperintahkan untuk hentikan jika X sama dengan banana, maka di sini yang harusnya itu outputnya itu apple banana, jadinya output yang keluar itu apple, karena di sini printnya itu berada di paling akhir. Oke.
Selanjutnya pernyataan continue. Kita dapat menghentikan iterasi loop dan melanjutkan dengan yang berikutnya. Di sini kita perintahnya itu jangan print banana. Kita langsung bawa saja request code. Apple cherry continue. Jadi dia udah akan berhenti kan. Tadi continue itu dia akan berhenti di sesuai yang diperintahkan, habis itu udah akan lanjut lagi. Nah, di sini perintahnya itu if x sama dengan banana continue. Jadi pada saat keluar output apple terus ada banana, itu dia tidak terbaca. Terus dari banana itu langsung lanjut ke cherry. Jadi output yang keluar itu apple dan cherry. Selanjutnya fungsi range. Untuk mengulang serangkaian kode sejumlah kali tertentu, kita dapat menggunakan fungsi range. Fungsi range mengembalikan serangkaian angka dimulai dari 0 secara default dan bertambah 1 secara default dan berakhir pada angka yang ditentukan. Contoh menggunakan fungsi range itu seperti ini. Kita lihat for x in range 6 print x. Outputnya 0 1 2 3 4 5. For x in range 6. Jadi range itu akan selalu dimulai dari angka 0 dan akan terus bertambah 1 dan berakhir pada angka sesuai angka yang ditentukan. Nah, makanya outputnya itu seperti ini, 0 1 2 3 4 5. Lalu fungsi range secara default bernilai 0 sebagai nilai awal, namun ada kemungkinan untuk menentukan nilai awal dengan menambahkan parameter. Range 2,6 yang berarti nilai dari 2 hingga 6 tetapi tidak termasuk 6. Nah, seperti kode ini kita langsung bawa ke VS Code. Kita run 2 3 4 5. Nah, di sini kan kita menentukan parameter awalnya. Jadi kita tentukan itu kan 2,6. Jadi dia itu dimulai dari 2 dan berakhir sebelum angka yang telah ditentukan. Jadi 2 3 4 5. Selanjutnya fungsi range secara default akan menambahkan
urutan sebesar 1, namun ada kemungkinan untuk menentukan nilai penambahan dan menambahkan parameter ketiga. Misalnya range 233. Nah, kita langsung salin saja kodenya. X kita ukuran. Nah, 258 kan kita sudah tentukan 3, jadi dia akan bertambah 3. Dia dimulai dari angka 2, berakhir di sebelum angka 30 dan bertambah 3. Jadi 258 plus ini kayak ada tambah 3 lah begitu. Seperti itu. Nah, kata else kunci dalam for loop menentukan blok kode yang akan dieksekusi ketika loop selesai. Jadi cetak semua angka dari 0 hingga 5 dan cetak pesan ketika loop telah berakhir. Kita langsung body face code, lalu kita run 0, 1, 2, 3, 4, 5 finally finish. Jadi ketika dia sudah mencapai angka terakhir yang telah ditentukan, dia akan mencetak kata finally finish. Nah, jadi outputnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5 finally finish. Jadi loop bersarang. Perulangan bersarang merupakan perulangan yang ada di dalam perulangan. Loop akan dieksekusi 1 kali untuk setiap iterasi loop. Nah, seperti contohnya cetak setiap kata sifat untuk setiap buah. Red apple, red banana, red cherry. Red apple, red banana, red cherry. Big apple, big banana, big cherry. Tasty apple, tasty banana, tasty cherry. Nah, di sini kan for x in, jadi variable x itu yang ada pada adjektif, pada red, big, tasty. Terus variable y itu fruits. Nah, print x y, jadi dia tuh outputnya itu jadi kayak red apple, red banana, red cherry. Dia akan maksudnya apa disebutannya, kayak udah kena semuanya begitu, kayak ada intinya kayak ada mencakup di semuanya. Dapat cara membahasakan yang mana? Mohon maaf. Ternyata harus
For loop tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu kita masukkan pas untuk menghindari kesalahan. Jadi seperti ini for x in log mau 1/2, karena misalnya di sini kita mau kasih kosong gitu, nah kita tulis saja pas. Lalu kita masuk pada fungsi Python function. Fungsi adalah blok kode yang hanya berjalan saat dipanggil. Kita dapat meneruskan data yang dikenal sebagai parameter ke dalam suatu fungsi. Suatu fungsi dapat mengembalikan data sebagai hasil. Buat fungsi dalam Python, suatu fungsi didefinisikan menggunakan kata kunci def. Contohnya def my function print hello from a function. Putaran memanggil fungsi. Untuk memanggil suatu fungsi kita gunakan nama fungsi diikuti tanda kurung. Def my function print hello from a function my underscore function. Maaf yang tadi itu salah, maaf atas tidak kerap. Kita copy lalu kita outputnya hello from a function. Jadi di akhir itu kita akan panggil nama functionnya. Di informasi dapat diteruskan ke fungsi sebagai argumen. Argumen ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung. Kita dapat menambahkan argumen sebanyak yang ada, sebanyak yang kita inginkan, dengan memisahkannya dengan koma. Contoh berikut memiliki fungsi dengan satu argumen fname. Saat fungsi dipanggil, kita meneruskan nama depan yang digunakan di dalam fungsi untuk mencetak nama lengkap. Kita lihat, kita copy kodenya, lalu kita bawa di fastcode, kita run, print def my function fname print fname plus refsnes. Kita panggil nama fungsinya, kan di sini nama fungsinya my function. Jadi my function Amy, my function Tobias, my function Linus. Nah, outputnya itu kan tadi di sini fname plus refsnes. Nah, jadi setiap fname yang kita kasih masuk ini, fname itu sebagai fungsi my functionnya, nama fungsinya. Nah, setiap nama yang kita kasih masuk itu di belakangnya itu akan ditambahkan dengan refsnes sesuai dengan output.
Parameter atau argumen. Istilah parameter dan argumen dapat digunakan untuk hal yang sama. Informasi yang diteruskan ke suatu fungsi. Dari perspektif fungsi, parameter adalah variabel yang tercantum di dalam tanda kurung dalam definisi fungsi. Argumen adalah nilai yang dikirim ke fungsi saat dipanggil. Jumlah argumen. Secara default, suatu fungsi harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Artinya, jika fungsi kita mengharapkan 2 argumen, kita harus memanggil fungsi tersebut dengan 2 argumen, tidak lebih dan tidak kurang. Fungsinya mengharapkan 2 argumen dan mendapatkan 2 argumen. Mari kita lihat, kita running Emil Raffnes, definition name prename bisa Emil Raffnes. Hasilnya itu seperti pada output, jadi dia itu ketika kita memanggil fungsi dengan 2 argumen, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, ini contoh jika kita mencoba memanggil fungsi dengan 1 atau 3 argumen. Karena memang ini outputnya error, karena memang dia tidak bisa kalau tidak sesuai dengan fungsinya, itu tidak sesuai dengan argumennya. Di sini kan dia ini diharapkan 2 argumen, tetapi cuma 1 argumen yang ada. Nah, itu yang buat dia error. Argumen sembarangan. Nah, jika kita tidak tahu berapa banyak argumen yang akan kita masukkan ke dalam fungsi, kita tambahkan A tanda kali atau tanda bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Nah, dia seperti ini. Jadi karena tidak ditahu parameternya berapa, jadi ditambahkan tanda bintang. Ini seperti bintang kids. Nah, the youngest child is Linus. Nah, karena memang di sini di perintahnya kan itu print kids dalam kurung 2. Nah, di sini yang kedua itu Linus, jadi yang di itu Linus karena dia perhitungannya dari 0. Emil itu dihitung 0, Tobias itu 1, Linus itu 2, jadi yang keluar outputnya itu Linus. Argumen kata kunci, kita dapat mengirimkan argumen dengan sintaks kunci sama dengan nilai, dengan cara urutan argumen tidak menjadi masalah. Nah,
fungsinya ini cell 3 itu Linus, jadi di outputnya keluar itu the youngest child is Linus, karena di fungsinya itu cell 3 itu Linus. Nah ini diperintahkan yang diperintahkan itu print the youngest child is cell 3. Nah itu dia fungsi dari kata kunci. Argumen kata kunci sembarangan. Jika kita tidak tahu berapa banyak argumen kata kunci yang akan dimasukkan ke dalam fungsi, kita tambahkan 2 tanda bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Dengan cara ini, fungsi akan menerima kamus argumen dan dapat menganalisa itu dengan sesuai. Nah, jadi dia ditambahkan titik bintang bintang simbol bintang di sebelum nama parameternya. Dia kan def my function kid print his last name is kid my function Tobias Anam Rasmus. Nah, nilai parameter default. Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan nilai parameter default. Jika kita memanggil fungsi tanpa argumen, ia menggunakan nilai default. Ini contoh memanggil fungsi tanpa argumen. Ya, kita kopikan lagi, terus kita lihat outputnya. Yang keluar itu I am from Sweden, I am from India, I am from Norway. Nah, sesuai fungsi yang diberikan di sini, country itu sama dengan Norway. Country itu Norway. Print I am from plus country. Jadi di sini kan country itu kan fungsi. Nah, di sini fungsinya itu Sweden, India, Brazil. Nah, country itu kan sama dengan Norway. Di sini itu print country. Jadi ya di sini I'm from Sweden, I'm from India, I'm from Norway. So dengan perintah fungsinya itu. Melewati daftar sebagai argumen, kita dapat mengirim tipe data argumen apapun ke dalam suatu fungsi. String, angka, daftar kamus, dan lain-lain itu akan diperlakukan sebagai tipe data yang sama dalam fungsi tersebut. Misalnya, jika kita mengirim daftar sebagai argumen, itu akan tetap pada daftar saat mencapai fungsi. Nah, ini apple, banana, cherry. Print X, fruits, for X in fruit.
Fruits itu apple, banana, cherry. Fungsinya itu fruits. Nah, nilai pengembalian. Untuk membiarkan suatu fungsi mengembalikan suatu nilai, kita gunakan return. Return pernyataan. Kita langsung taran 192545. Jadi fungsinya itu kan dia ada tuliskan 359. Jadi di sini di printnya itu jadi dia 5 kali 3, 5 kali 5, 5 kali 9, 5 kali 3 kan 15, 5 kali 5 itu 25. Nah, 5 kali 9 itu 45. Nah, sesuai dengan outputnya. Untuk membiarkan suatu fungsi mengembalikan suatu nilai, pakai return pernyataan. Function definisi tidak boleh kosong, tetapi jika kita punya alasan tertentu, kita bisa memasukkan kata pas. Argumen hanya positioning. Kita dapat menentukan bahwa suatu fungsi hanya dapat memiliki argumen posisi atau hanya argumen kata kunci. Untuk menentukan bahwa suatu fungsi hanya dapat memiliki argumen posisional, tambahkan tanda garis miring setelah argumen. Langsung salin saja, lalu kita copy di VS Code di sekitaran itu 3 tanpa garis miring. Kita diizinkan untuk menggunakan argumen kata kunci bahkan jika fungsi tersebut mengharapkan argumen posisi. If my function, nah ini contoh yang salah. Contoh yang salah itu kita langsung copy lalu kita run. Kita lihat hasilnya. Nah, dia itu error karena tidak sesuai dengan syarat yang tidak sesuai dengan syaratnya. Untuk menentukan bahwa satu fungsi hanya dapat memiliki argumen kata kunci, kita tambahkan tanda bintang sebelum argumen. Jadi langsung copy kodenya, lalu lihat outputnya. My function sama dengan X sama dengan 3. Sorry. Gabungkan hanya posisi dan hanya kata kunci.
Kita dapat menggabungkan dua tipe argumen dalam fungsi yang sama. Argumen apapun sebelum bersifat ada garis miring posisional saja, dan argumen apapun setelahnya bersifat tanda bintang, kata kunci saja. Lihat pada contoh, kita langsung salin saja, lalu kita bawa ke flashcard. Nah, ini rekursi. Python menerima rekursi fungsi, yang berarti suatu fungsi yang kita tentukan dapat memanggil dirinya sendiri. Rekursi adalah konsep matematika dan pemrograman yang umum, artinya suatu fungsi memanggil dirinya sendiri. Manfaatnya adalah kita dapat mengulang data untuk mencapai suatu hasil. Pengembang harus sangat berhati-hati dengan rekursi karena sangat mudah untuk tergelincir ke dalam penulisan fungsi yang tidak pernah berakhir, atau fungsi yang menggunakan memori dan prosesor yang berlebihan. Namun jika ditulis dengan benar, rekursi dapat menjadikan pendekatan pemrograman yang sangat efisien dan elegan secara matematis. Dalam contoh ini, tree_recursion adalah fungsi yang telah kita definisikan untuk memanggil dirinya sendiri. Kita menggunakan variabel k sebagai data yang berkurang min 1 setiap kali kita melakukan rekursi. Rekursi berakhir saat kondisinya tidak lebih besar dari 0, yaitu saat nilainya 0. Bagi pengembang baru, mungkin perlu waktu untuk mengetahui cara kerja yang tepat. Cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan menguji dan memodifikasinya. Ini contoh rekursi. Tree_recursion. Kita langsung copy saja kodenya, lalu kita pindahkan ke flashcard. Run. 1, 3, 6, 10, 15, 21. Oke, selesai di Python function, kita masuk ke Python lambda. Fungsi lambda adalah fungsi anonim kecil. Fungsi lambda dapat mengambil sejumlah argumen, tetapi hanya dapat memiliki satu ekspresi. Sintaks lambda argument expression. Ekspresi tersebut dieksekusi dan hasilnya dikembalikan. Saya tambahkan 10 ke argumen A dan kembalikan hasilnya. Kita langsung salin saja agar kita bisa outputnya. Maka output yang keluar itu 15, karena di sini kan x itu sama dengan 5. Misalnya ini tambahkan 10 ke argumen A dan kembalikan hasilnya. Kita langsung, nah seperti ini hasilnya. Hasilnya itu udah 15.
fungsi lambda dapat mengambil sejumlah argumen x lambda a b a kali b per x 5,6. Sesuaikan saja kodenya, lalu kita run. Outputnya itu 30 maksudnya. Kita lanjut lagi contoh ketiga, x lambda abc jadi ab a lambda b tambah c per x 562. Nah, inputnya itu 13 karena ditambah 5 tambah 6 tidak sorry iya ditambah betul sorry. Mengapa menggunakan fungsi lambda? Kekuatan lambda ditunjukkan lebih baik saat kita menggunakannya sebagai fungsi anonim di dalam fungsi lain. Misalkan kita memiliki definisi fungsi yang mengambil satu argumen, dan argumen tersebut akan dikalikan dengan angka yang tidak diketahui. Kita gunakan definisi fungsi tersebut untuk membuat fungsi selalu menggandakan angka yang kita kirim. Lalu kita run agar kita bisa melihat outputnya. Jadi outputnya itu 22 karena 11 dikali 2 begitupun seterusnya ya. Lalu kita masuk ke array Python. Jadi Python tidak memiliki dukungan bawaan untuk array, tetapi Python list dapat digunakan sebagai gantinya. Array itu digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel tunggal. Misalnya di sini sesuai perintahnya buat array yang berisi nama mobil. Jadi car sama dengan Ford, Volvo, BMW. Outputnya itu kalau misalnya kita suruh print cars, nah itu outputnya Ford, Volvo, BMW. Apa itu array? Array adalah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai pada satu waktu. Jika kita memiliki daftar item, daftar nama mobil misalnya, menyimpan mobil dalam variabel tunggal dapat terlihat seperti ini: car 1, Ford, car 2, Volvo, car 3, BMW. Namun bagaimana jika kita ingin menelusuri mobil tersebut dan menemukan satu mobil tertentu? Dan bagaimana jika Anda tidak memiliki 3 mobil tetapi 300? Solusinya adalah array. Satu array dapat menampung banyak nilai di dalam satu nama. Kita dapat mengakses nilai-nilai tersebut dengan merujuk ke nomor indeks. Mengakses halaman array, kita merujuk pada halaman array dan merujuk pada nomor indeks. Dapatkan nilai item array pertama. Mobil Ford, Volvo, BMW bahasa Indonesia. X sama dengan mobil
nol. Cetak cetak X. Nah, yang keluar itu for, karena for ini dia terhitung nol. Di sini perintahkan kan ini print X. X itu cars 0. Nah, cars 0 itu for. Nah, begitupun dengan contoh yang kedua itu. Panjang sebuah array. Gunakan len metode ini untuk menggunakan panjang suatu array. Nah, di sini mengembalikan jumlah elemen dalam cars array. Cars X len cars print X. X-nya itu 3 karena di sini ada 3 nilai. Jumlahnya 3 elemen array plural elemen for in. Kita dapat menggunakan for in loop untuk mengulang semua elemen array. For X in cars print X. Carsnya for X in cars print X. For BMW. Menambahkan elemen array. Kita dapat menggunakan metode ini untuk menambahkan elemen ke dalam array. Ini untuk menambahkan elemen ke array. Cars for Volvo, BMW, Cars Eton, Honda. Nah, maka outputnya itu Cars Volvo, BMW, Honda karena dia fungsinya Eton ini untuk menambahkan elemen, menambahkan nilai, menghapus elemen array. Nah, tadi kan itu menambahkan, ini menghapus elemen. Menghapus elemen itu dengan menggunakan pop. Cars pop 1. Nah, 1 kan itu dia Volvo. Nah, yang terhapus itu, yang tidak masuk itu Volvo. Sedangkan Ford dan BMW itu masuk karena sesuai perintahnya kan itu pop 1, hapus elemen pertama. Nah, bisa juga kita menggunakan remove. Selain pop itu kita bisa menggunakan remove. Nah, ini adalah metode-metode dalam array. Python memiliki seperangkat metode bawah yang dapat digunakan dalam array, oleh append, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse, sort. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.